Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Hengki Raharjo. Saya mengajar di SMP Negeri 4 Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Saya adalah mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang dengan NIM 2431299084444. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan penggunaan model problem based learning pada materi zat aditif kelas 8 SMP Negeri 4 Banjarangkan Kabupaten Klungkung. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Om Santi Santi Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Oke. Kita akan mulai. Silakan salah satu bisa dipimpin berdoa, ya. Berdiri. Adukan penganjali. Om Swastiastu. Sebelum mulai kegiatan, mari berdoa dengan bacaan masing-masing. Doa mulai. Om Aminastu Namo Sidon. Om Sidrastu Ratastu Swaha. Doa selesai. Ada Pancasila, akulah pendukungku. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita cek dulu kehadiran pada hari ini. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ya, ada yang tidak masuk ya. Siapa? Ya, semuanya sehat? Sehat ya. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kemudian silakan dicek dirinya, dicek bajunya. Apakah semuanya sudah rapi? Sudah ya. Semuanya sudah menggunakan atribut yang seharusnya? Ya. Oke, terima kasih, semuanya sudah rapi ya. Kemudian coba dicek di sekitar apakah masih ada sampah. Kalau masih ada, silakan diambil. Yuk, coba kita ungkapkan perasaan kita hari ini. Kalau dari ada gambar emoticon ini kira-kira, mana sih yang mewakili perasaanmu hari ini? Apakah hari ini kamu merasa sedih? Tidak. Silakan diingat-ingat kembali. Apakah kalian masih mengingat kesepakatan kelas kita? Masih ya. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke. Kira-kira gambar apakah ini? Ya, ada gambar yang sebelah ada bungkus mie, Pak. Oke, pasti apal nih karena di sini mungkin banyak yang suka mie. Apa sih fungsi dari zat tambahan atau zat aditif pada makanan dan atau minuman tersebut? Yo, ada yang mau menyampaikan pikirannya? Silakan. Oke, silakan. Biar rasanya lebih enak. Oke. Biar rasanya lebih enak, Pak. Nah, boleh. Ya, apakah zat tambahan pada makanan ataupun minuman tersebut itu aman bagi kesehatan kita? Yuk, kira-kira ada yang mau menyampaikan? Silakan, Suwarti. Oke, Suwarti Ningsih menyampaikan aman, Pak. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, itu ada dua, ya. Jadi yang pertama melalui diskusi, nanti kita akan melakukan diskusi, ya, yang berbasis dengan LKPD dan literasi video pembelajaran. Kalian diharapkan mampu menganalisis zat aditif berdasarkan fungsi dan sumbernya dengan benar. Ya.
Jadi yang pertama kalian harus bisa menganalisis. Yang berikutnya sama melalui kegiatan yang sama ya, melalui diskusi kelompok ya yang berbasis analisis LKPD dan literasi video pembelajaran, diharapkan kalian mampu mengevaluasi ya dampak kesehatan dari berbagai zat aditif dengan benar. Nah, kalau mungkin yang di sini ada yang bertanya, Pak, apa sih manfaat kita belajar tentang zat aditif ini? Ya, jadi yang pertama tentu kita akan menambah wawasan kita. Ya, kita belajar dengan mendalam apa sih itu zat aditif sehingga wawasan kita terbuka. Ya. Kemudian yang kedua, dengan kita sudah memahami apa itu zat aditif, kita dapat menumbuhkan kesadaran diri kita untuk menjaga kesehatan dan bijak dalam penggunaan zat aditif. Ya. Nanti kita akan melalui beberapa langkah atau step. Ya. Selama pembelajaran kita akan melalui kurang lebih ada 6. Ya. Jadi yang pertama nanti kita akan menyimak dulu masalah yang ada di sekitar kita. Jadi nanti Bapak akan memutarkan video. Ya, video berita yang ada di sekitar kita tentang masalah yang berkaitan dengan zat aditif. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan mencermati ya penjelasan Bapak bagaimana pengerjaan LKPD itu. Ya. Kemudian nanti yang ketiga, kita akan mulai diskusi mengerjakan LKPD-nya dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian selama diskusi kalian akan mengolah datanya sesuai dengan pengamatan kalian. Ya, nanti akan ada tabel-tabel kalian isi. Dan yang kelima nanti juga akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, jadi silakan nanti dijawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Dan terakhir nanti kita akan presentasikan hasil pengerjaan kalian, hasil pengisian dari LKPD tersebut di depan kelas. Ya, jadi zat aditif itu adalah bahan yang ditambahkan baik ke dalam makanan ataupun minuman yang harus digaris bawah. Jumlahnya kecil ya. Kemudian apa sih tujuannya? Tujuannya kata kuncinya adalah memperbaiki. Ya. Memperbaiki, meningkatkan kualitasnya. Kalau sumber itu ada 2, ada alami, ada buatan. Dan berdasarkan fungsi kurang lebih ada 7. Ada pewarna, ada pemanis, ada pengawet, ada penyedap, pemberi aroma, pengental, dan terakhir pengemulsi. Oke, terakhir ya. Ini prinsip, ada 2 prinsip penggunaan zat aditif agar aman bagi kesehatan kita. Ya, yang pertama harus menggunakan zat aditif yang sudah ada izinnya. Ya, terutama izin pangan. Prinsip yang kedua, penggunaannya itu harus sesuai takaran. Kita akan menyaksikan bersama-sama ini ada suatu masalah yang ada di sekitar kita. Ya, kita coba lihat apakah kita sadar apa enggak tentang masalah yang ada di sekitar kita. Ya, ini masalah yang berkaitan dengan zat aditif tentunya. Aneka bentuk permen ini menarik perhatian. Kalau bicara rasa, sudah pasti manis dan pastinya disukai oleh anak-anak. Harganya juga terjangkau. Saking murahnya, kerap kali diberikan gratis sebagai pengganti pembagian. Survei Kementerian Kesehatan 2014 silam menunjukkan data 4,8% penduduk Indonesia mengkonsumsi gula lebih dari 50 gram per harinya. Setelah mengamati video permasalahan tadi, ada nggak sih yang muncul di kepala kalian pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan masalah tersebut? Ya, mungkin ada yang penasaran atau ingin menyampaikan pertanyaan yang sudah ada di kepalanya. Oke, silakan Bapak berikan kesempatan. Oke, silakan Gio. Kenapa pewarna pada permen di berita tersebut bisa berbahaya? Oke, kenapa pewarna pada berita yang sudah Bapak tampilkan ini bisa berbahaya? Oke, pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan untuk Gio. Sekarang semuanya sudah duduk di kelompoknya masing-masing kan? Ya, ini semua kelompoknya sudah duduk berdasarkan kelompok yang sudah Bapak bagi kemarin ya. Jadi silakan satu kelompok
mendapatkan 1 LKPD ya. Oke. Di dalam LKPD ini ya, di sana dituliskan tentang permasalahan yang tadi ya. Jadi permasalahan yang berbentuk video tadi itu Bapak tulis ulang transkripnya di LKPD ini. Ya, di bawahnya, di bawah artikel tadi itu silakan bisa dituliskan. Kalau kamu punya pertanyaan tentang permasalahan tadi, silakan tuliskan. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahannya. Ya, apakah semuanya sudah menyiapkan alat dan bahan? Sudah ya. Masing-masing kelompok sudah membawa kemasan minimal 3. Ya, sudah? Boleh diangkat kemasannya tinggi-tinggi. Yuk, diangkat yang tinggi, yang tinggi. Oke, wah itu ada yang membawa apa tuh? Wow, nabati. Oke, ada yang bawa susu, ada yang bawa mie. Oke, turun. Kalian nanti harus mencermati komposisi yang ada pada bungkus yang sudah kamu bawa. Nanti dibaca. Di mana komposisinya kamu cermati. Apa saja isinya, ya. Kemudian setelah kamu baca dengan cermat, kamu tuliskan ya data-data komposisi yang sudah kamu dapatkan ke dalam tabel. Yang pertama, menganalisis dulu apakah komposisi yang ada itu zat aditif atau bukan zat aditif. Ya. Berikutnya yang kedua, nanti dilihat mengklasifikasikan. Nanti kan kalau sudah ketahuan nih, yang zat aditif itu diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam berdasarkan fungsinya. Ya, ada 7. Ya, nanti sesuaikan dengan tabelnya, diisi yang mana saja fungsinya. Ya. Kemudian yang terakhir, kira-kira kalian cek lagi berdasarkan zat aditif yang sudah kalian identifikasi di tabel kedua, kalian cek apakah itu zat aditif buatan atau alami. Berikutnya nanti kalian isi pertanyaan yang sudah ada di sini. Ya, setelah isi tabel kalian isi pertanyaannya, kurang lebih ada 4 pertanyaan dan 1 pertanyaan terakhir untuk menggiring kalian ke dalam kesimpulan. Di scan di depan ini adalah sumber belajar atau link video yang bisa kalian gunakan nanti untuk mengisi LKPD. Sekarang boleh dimulai untuk diskusi ya, dan langsung diisikan ke dalam LKPD-nya. Sudah dibagi tugasnya ya, ada yang ngisi ya. Nelo kamu mungkin ngecek videonya tadi ya. Nih, apa coba lihat perbedaannya. Nih bedanya ini sama ini, pencetakan tulisannya gimana? Tebal dan ini tipis ya. Nah, biasanya ini umumnya ya, tapi kalau belum tahu semua. Biasanya kalau yang cetakannya tebal itu termasuk bahan utama. Berarti kalau bahan utama jumlahnya paling banyak apa paling dikit? Paling banyak, namanya juga bahan. Berarti kira-kira kalau jumlahnya banyak di dalam suatu makanan atau minuman, itu termasuk zat aditif bukan? Bukan, karena zat aditif itu jumlahnya cuma sedikit. Ya, berarti kamu nanti bisa isi di sini. Kira-kira kelompok mana nanti yang mau presentasi? Yuk, angkat tangan. Oke, silakan. Nanti kelompok Sepia akan menjadi perwakilan kelompok yang akan maju ke depan dan mempresentasikan hasilnya ya. Oke, berarti udah siap materinya ya. Yang akan dipresentasikan sudah siap. Tetapi ya sebelum kelompok Sepia maju, kita peregangan dulu. Jadi kita tepuk fokus dulu biar kita fokus mendengarkan, fokus menyimak apa yang disampaikan oleh kelompoknya Sepia. Yuk, siap semuanya? Siap. Siap semuanya? Siap. Oke, semangatnya luar biasa. Kita mulai. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Silakan untuk kelompok yang akan maju, boleh langsung maju ke depan ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari perwakilan kelompok C. Tujuan kami berdiri di sini adalah untuk mempresentasikan hasil kerja LKPD kami. Mengingat tadi rekan kami sempat mengajukan pertanyaan, yaitu
Nah, bagaimana cara membedakan permen yang aman atau berbahaya saat kita mau membelinya? Nah, kita akan membahasnya nanti saat presentasi. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Nimade Setia Puspitanya. Teman saya. Perkenalkan nama saya. Nama saya Muhammad Puspitanya. Perkenalkan nama saya Kemahiran Kita Pratuli dan perkenalkan nama saya Dewa Yudi Desita. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasinya. Yang pertama, kami akan membacakan hasil kerja LKPD kami, yaitu menganalisis zat aditif atau bukan zat aditif yang akan dibacakan oleh student. Baik, yang pertama kami menganalisis ultramil rasa coklat yang memiliki komposisi yaitu susu sapi segar yang merupakan bukan zat aditif, susu krim bubuk yang merupakan bukan zat aditif, sukrosa yang merupakan zat aditif, bubuk coklat yang merupakan zat aditif, bil nabati yang merupakan zat aditif, polisacid coklat yang merupakan zat aditif, pewarna alami karamel yang merupakan zat aditif, dan garam yang merupakan zat aditif. Yang kedua, kami menganalisis beng-beng yang memiliki komposisi yang pertama glukosa yang merupakan zat aditif, lemak nabati merupakan zat aditif, gula merupakan zat aditif, tepung terigu bukan merupakan zat aditif, susu bubuk bukan merupakan zat aditif, Chloride merupakan zat aditif, crispy brush bukan merupakan zat aditif, atau masa bukan merupakan zat aditif. Dan selanjutnya ada Indomie rasa susu yang berkomposisi memiliki tepung terigu merupakan bukan zat aditif, minyak nabati merupakan zat aditif, tepung tapioka merupakan bukan zat aditif, garam merupakan zat aditif, penguat rasa NRG merupakan zat aditif, kedelai merupakan bukan zat aditif, dan lada bubuk merupakan zat aditif. Lalu yang kedua, kami akan membacakan hasil kerja kami mengklasifikasikan zat aditif berdasarkan fungsinya yang akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, sebelum dimulai, nanti sampaikan beberapa sampelnya aja ya. Nanti kita akan cermati lebih dalam, melihat langsung ke LKPD-nya. Tapi yang disampaikan beberapa sampelnya saja, mengingat nanti waktunya biar tidak terlalu lama ya. Yang pertama yaitu sukrosa merupakan pemanis, pensaring nabati yaitu pengemulsi, warna alami itu pewarna. Yang kedua beng-beng, glukosa, pemanis, gula, pemanis, lemak susu, mantar. Yang ketiga Indomie rasa susu. Ada garam, itu pemberi aroma, gula pemanis, warna alami karamel itu warna, dan pewarna alami dan bawang putih bubuk yaitu pemberi aroma. Lalu yang ketiga ada mengklasifikasikan zat aditif berdasarkan sumber. Zat aditif buatan ada glukosa, lemak susu, galisa sintetis, pengatur keasaman. Zat aditif alami ada garam, lemak nabati, lemak kakao, minyak nabati, pewarna alami, dan bawang putih bubuk, bawang putih merah, dan lada bubuk. Lalu ada hasil karya kelompok kami yang menjawab pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya, bahan apa saja yang termasuk bukan zat aditif pada makanan maupun minuman yang kamu dan perbedaannya. Jadi, kami menganalisis ternyata bahan bukan zat aditif yaitu tepung terigu, tepung tapioka, dan susu sapi segar. Yang memiliki perbedaan, bahan bukan zat aditif itu merupakan bahan utama, sedangkan zat aditif jumlahnya sedikit tapi penting. Yang kedua, kami disuruh memilih
makanan maupun minuman yang telah kami amati. Yang menurut kami, apa yang akan terjadi pada makanan maupun minuman tersebut jika zat aditif dengan fungsi spesifik itu dihilangkan. Kami sepakat memilih MSG pada Indonesia. Mengapa kami memilih MSG pada Indonesia? Karena jika hilang makanan, jika zat aditif itu hilang, maka makanan akan kurang tingkat kegurihan dari produk tersebut. Lalu yang ketiga, zat aditif dari sumber mana yang lebih dominan pada makanan maupun minuman yang kamu amati dan kelebihannya. Kami memilih lebih dominan zat aditif buatan. Karena zat aditif buatan memiliki hasil yang lebih konsisten, lebih tahan lama dan lebih murah. Yang keempat, berdasarkan literasi informasi, apakah ada zat aditif pada makanan maupun minuman yang telah kamu amati yang diketahui memiliki dampak positif atau negatif bagi kesehatan? Sebutkan zat aditif tersebut dan jelaskan manfaatnya. Jawabannya, glukosa memiliki dampak positif, yaitu membuat makanan menjadi lebih manis. Tetapi glukosa juga memiliki dampak negatif, yaitu jika digunakan berlebih untuk kesehatan, salah satunya meningkatkan risiko penyakit gula. Dan yang terakhir, kami membuat kesimpulan dari materi yang telah kami pelajari. Kami dapat simpulkan berdasarkan pengamatan makanan atau minuman yang kami lakukan, yaitu zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan atau minuman untuk meningkatkan kualitas makanan atau minuman tersebut. Zat aditif dibagi berdasarkan sumbernya, yaitu alami dan buatan. Zat aditif dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Prinsip penggunaan zat aditif yang baik untuk kesehatan yaitu yang pertama, menggunakan bahan yang diinginkan untuk makanan, dan yang kedua, menggunakan sesuai dengan takaran. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan presentasi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah maju. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan ya beberapa pengisian yang sudah dilakukan ya. Mulai dari tabel 1, 2, dan 3 serta jawaban pertanyaan yang diberikan ya. Jadi pertanyaan yang di sana sudah dijawab dengan baik ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok yang sudah maju. Yuk kita coba tarik apa sih kesimpulannya, apa sih hasil akhirnya ya. Yuk kita mulai ya, kita coba simpulkan. Nanti kalian yang akan menyimpulkan, Bapak akan pandu tahap demi tahapnya. Oke ya. Yuk kita mulai poin-poinnya. Yang pertama, tadi kita sudah belajar, kalian juga sudah bekerja. Apa pengertian dari zat aditif tersebut? Oke, silakan. Pengertian dari zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah sedikit. Ya. Tepuk tangan untuk Betty ya. Nah, benar sekali. Jadi zat aditif itu zat yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dengan garis bawah jumlahnya sedikit. Nah, jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit. Berikutnya mungkin tujuan setelah ditambahkan zat aditif itu untuk apa? Silakan Ari. Untuk memperbaiki kualitas makanan atau minuman. Oke ya. Tadi pengertiannya sudah. Ari menambahkan tujuannya. Tepuk tangan untuk Ari. Ya. Jadi zat aditif itu pengertiannya dia ditambahkan ke makanan jumlah sedikit untuk memperbaiki, untuk meningkatkan kualitas. Ya. Apa Pak kualitasnya? Ya bisa warnanya, bisa rasanya, bisa tingkat kemanisannya dan lain sebagainya. Ya. Di dua pokok poin tadi sudah kalian simpulkan ya. Baik pengertiannya maupun tujuannya. Berikutnya, setelah kita memahami pengertian dan tujuan, Bapak tanyakan dulu pembagiannya atau klasifikasinya. Tadi Bapak sudah sampaikan juga
Zat aditif dibagi atau diklasifikasikan seperti apa? Mungkin ada yang mau menyampaikan, silakan. Oke, silakan Aira. Jika berdasarkan sumber, zat aditif dibagi menjadi alami dan buatan. Oke. Jika berdasarkan fungsinya, zat aditif dibagi menjadi pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan penyedap. Oke, tepuk tangan untuk Aira kita. Lengkap ya, lengkap. Ya, berdasarkan sumber ada dua, ada apa? Alami dan buatan. Sedangkan berdasarkan fungsi ada berapa? 7 ya. Sudah disebutkan dengan lengkap. Warna ya. Kemudian ada apa lagi? Pemanis. Kemudian ada apa lagi? Pengawet. Kemudian yang keempat, penyedap. Yang kelima, pemberi aroma. Yang keenam, pengental. Yang terakhir, pengemulsi. Itu adalah klasifikasi yang kita sudah pelajari hari ini. Terakhir, yuk, kira-kira apa prinsip yang perlu kita pegang dalam penggunaan zat aditif agar berdampak baik untuk kesehatan kita? Mungkin ada yang mau menyampaikan apa prinsipnya? Oke, silakan Okta. Yang pertama, menggunakan zat aditif yang diizinkan, dan yang kedua, menggunakan zat aditif sesuai dengan takaran yang seharusnya. Oke, tepuk tangan untuk Okta. Ya. Jadi sudah jelas ya, dua prinsipnya. Yang satu, tentu gunakan zat yang memang diizinkan untuk makanan. Ya, jangan menggunakan zat yang tidak diizinkan. Ya, atau tadi sebutannya apa? Food grade. Ya, food grade. Nah, kemudian yang kedua, selain yang ditentukan atau boleh digunakan untuk makanan, gunakan juga sesuai dengan aturan atau sesuai dengan takarannya ya. Kalau memang sedikit ya tambahkan sedikit, jangan melebihi, karena nanti kalau lebih pasti akan berdampak ya, pasti akan berdampak ke kesehatan kita ya. Oke, itu kesimpulan kita hari ini. Jadi semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini itu semuanya bisa nyampe ke kalian, bisa kalian pahami dengan baik. Untuk itu ya, setelah kita simpulkan, nah Bapak akan memberikan asesmen sumatif. Nah ini sifatnya penugasan aja ya. Jadi silakan boleh difoto sekarang, boleh difoto dulu, nanti dikerjakan di rumah ya. Bisa mengunjungi linknya atau scan barcode yang ada di sini ya. Jadi nanti di dalamnya ada soal-soal yang akan mengukur pemahaman kalian, kemampuan kalian dalam memahami materi ya. Basic aplikasi yang digunakan itu adalah Wayground atau yang dulu kita kenal dengan Quizzes. Tuliskan ke buku catatan kalian masing-masing satu hal yang menarik, singkat saja, satu hal menarik atau satu pertanyaan, boleh satu hal dan ya, jadi satu hal yang menarik dan satu pertanyaan ya. Terima kasih untuk kalian, semoga di pembelajaran berikutnya semangatnya terus terjaga dan bisa meningkat lebih tinggi lagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan untuk ya membaca materi berikutnya. Jadi silakan nanti dibaca materi berikutnya biar kalian punya dasar untuk kegiatan berikutnya. Kita tutup dengan tepuk hebat. Ya, siap semuanya? Siap. Nah, oke, kita mulai ya. Tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat, hebat, hebat. Yes, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita tutup ya, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena memberi kelancaran pada hari ini. Silakan salah satu dipimpin. Berdiri. Sebelum mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa dengan masing-masing. Doa mulai. Om Dewa Suksuma Pranamasintia Yanamah Swaha. Om Santi Santi Santi. Om. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Bapak tutup dengan Parame Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Terima kasih.